Pertama-tama kita masuk ke aplikasi PowerPoint. Di slide berikutnya terdapat 6 tombol, lalu kita klik tombol materi. Kemudian di slide selanjutnya terdapat 2 penjelasan materi, yaitu definisi mat dan juga jenis-jenis mat. Lalu lanjut pada slide berikutnya, terdapat materi implementasi mat dalam pembacaan Al-Quran dan hadis. Pada slide selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya memahami bacaan mat. Di slide terakhir terdapat penjelasan mengenai manfaat memahami bacaan mat. Setelah poin-poin tersebut, kita tekan menu bagian utama lalu klik video penjelasan materi. Kita mulai mat yang pertama, yaitunya mat wajib muttasil. Saya akan buka sekilas lalu bagaimana tentang pengertian mat ini. Mat itu panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu bersambung. Kalau kita lihat untuk maksudnya, apabila tanda mat dan hamzah berada pada satu kalimat. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan panjangnya 4 sehingga 6 harakat. Dan untuk mudah memahaminya, saya akan memberikan simbol kepada kita, yaitunya seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, inilah cara mudah untuk memahami mat wajib muttasil ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, simbol inilah yang harus kita hafal. Kalau perlu kita tulis dulu. Nanti kalau kita sudah mulai mahir, baru nanti kita fokus pada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ya, ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Sawaun ini adalah satu kalimat. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini adalah mat wajib muttasil. Sawaun. Sawaun. Oke, ini mat wajib muttasil. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 13 ini. Ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Sufaha ini adalah satu kalimat. Jadi di sini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu poinnya. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. As-sufaha. As-sufaha. Oke, ini mat wajib muttasil. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. As-sama ini adalah satu kalimat. Nah, jadi mudah ya. Nah, kita melihat kepada simbol. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. As-sama. As-sama. Oke, contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ini. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Ma'an ini adalah satu kalimat. Ma'a. Ma'a. Jadi cara mudah untuk memahami mat wajib muttasil itu yaitu dengan mengenal simbolnya. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat itu panjang, jaiz itu halus, munfasil itu terpisah. Maksudnya, apabila tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimat, panjang 4 sehingga 6 harakat. Untuk mudah memahaminya, kita menggunakan simbol seperti ini. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Nah, kalau tadi mat wajib muttasil itu satu kalimat. Kalau mat jaiz munfasil itu dua kalimat. Jadi kita mudah mempelajarinya ini dengan menggunakan simbol. Kita lihat kepada contohnya ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini. Ada tanda mat bertemu dengan hamzah. Illa satu kalimat, anfusahum satu kalimat. Jadi di sini ada dua kalimat. Illa dengan anfusahum. Jadi di sini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Oke, kita ingat simbol ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Jadi ini mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimat, innama satu kalimat. Jadi di sini ada dua kalimat. Qalu dengan innama. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini mat jaiz munfasil. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah 13 ini. Yang pertama ini ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kama dengan amanah. Jadi ada tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini mat jaiz munfasil. Contoh yang kedua ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Qalu satu kalimat, anu'minu satu kalimat. Jadi tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Qalu dengan anu'minu. Sedangkan contoh yang ketiga ini sama dengan tadi kama amanah, tanda mat bertemu dengan hamzah. Kama satu kalimat, amanah satu kalimat. Nah, jadi tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kama dengan amanah. Oke, ini mat jaiz munfasil. Nah, jadi simbolnya ini kita hafal. Tanda mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Yang ketiga mat alif disukun.
Mat itu panjang, alif itu bertemu, li itu dengan sukun itu mati. Jadi setelah mat terdapat huruf sukun karena wakof. Kan kita kadang pengen juga melihat maksudnya seperti ini. Jadi ada cara mudah memahaminya. Kita lihat panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Simbolnya seperti ini. Di sini setelah mat ya, jadi mat itu maksudnya huruf mat alif, mat waw atau mat ya. Oke, mat alif atau mat waw atau mat ya terdapat huruf sukun karena wakof. Jadi setelah mat alif, mat waw atau mat ya itu ada huruf yang disukunkan, yang asalnya adalah berbaris tapi dimatikan, disukunkan. Dan letaknya ini berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Simbol ini yang kita hafal. Ketikkan word wall pada pencaharian. Lalu pilih yang paling atas. Pada pojok kanan paling atas terdapat tulisan Create Activity, lalu klik. Terdapat beberapa template yang dapat kita gunakan. Untuk game edukasi kali ini kita akan menggunakan Game Show Quiz. Pada activity title kita ubah namanya sesuai dengan judul materi, yaitu mat dalam Al-Quran dan hadis. Pada bagian question kita ketikkan soalnya. Terdapat 2 pilihan untuk jawabannya yang dapat kita ketikkan di bagian answer. Untuk jawaban yang benar atau salah cukup kita klik pada bagian silang. Jika tanda silang menandakan jawaban salah dan tanda checklist menandakan jawaban benar. Lalu ulangi cara tersebut untuk soal selanjutnya. Jika sudah selesai memasukkan semua soalnya, maka klik done yang terletak pada ujung kanan paling bawah. Ayo kita coba mainkan. Jika skor sudah didapatkan, kita dapat menentukan perankingan pada setiap kuis yang telah dikerjakan oleh siswa dengan mengklik leaderboard dan menuliskan nama siswa tersebut. Inilah perankingan skor yang didapatkan oleh siswa jika sudah selesai mengerjakan kuis. Sekian tutorial game edukasi menggunakan website Wordwall.